dikasih Tuhan, selamat kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan segera mulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian yang berkata Hati Hamba. Ya, yang belum tahu kita belajar bersama-sama ya. Ku tak membawa apapun juga. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mulai untuk beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus memberkati kami, mengurapi kami semua. Kak berkati anak-anak-Mu yang di rumah maupun hamba-Mu yang ada di tempat ini. Sama-sama Tuhan menolong kami sehingga kami boleh merasakan suasana surga, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, kita akan menyanyi beberapa pujian, baru kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, yang berkata, ya, nyanyian kemenangan. Ya, kita tepuk tangan semua. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dibebaskannya. Para
lagi satu lagu pujian, baru kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang girang-girang, lagu yang berkata, Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Everybody praise the Lord, haleluya, haleluya. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Everybody praise the Lord, haleluya, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord. Sekali ya, kita sebagai anak-anak harus selalu suka untuk memuji nama Tuhan ya, di rumah ya, dimanapun kita berada, biarlah kita selalu setia untuk memuji Tuhan. Baik anak-anak, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Kita angkat satu lagu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu yang berkata, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar tertanam termeterai dalam hati kami, bahkan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi anak-anak yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk kita segera mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Aku percaya, tiada yang seperti Engkau. Anak-anak yang belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, yang sanggup menolong
kami, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang beribadah saat ini. Berkati hidup mereka, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang setia, yang tekun dalam beribadah memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada firman Allah. Tanamkan, meteraikan kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam hidup mereka sehari-hari mereka dapat berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Masa depan, cita-cita mereka Tuhan memberkati. Kedua orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaan, oh Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi rencana-rencana dari anak-anak-Mu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Lindungi kami di sepanjang minggu ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Anak-anak yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya berkata, amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.